Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan dengan saya Bu Tiarsiati. Dalam keseharian Ibu mengampu mata pelajaran PPKN. Untuk kesempatan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tentang kurikulum, yaitu kurikulum yang digunakan di SMA Bakti Insani. Mohon nanti untuk disimak apa yang saya sampaikan dan mohon menjadi perhatiannya. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang digunakan sebagai pedoman dalam pembelajaran. Untuk di SMA Bakti Insani sendiri, kita sudah menggunakan kurikulum 2013. Dalam tahap pelaksanaan kurikulum 2013 itu meliputi 3 tahap. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga adalah kegiatan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan itu meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu guru mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua, mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dibahas pada saat ini. Kemudian yang ketiga adalah menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Yang kelima, menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Untuk kegiatan inti, ini ada beberapa hal, yaitu proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang akan dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian dari siswa, bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kemudian untuk kegiatan inti menggunakan pendekatan saintifik yang disesuaikan dengan karakteristik pada peserta didik. Dalam hal ini, guru harus memfasilitasi pendidikan peserta didik untuk mahasiswa dalam mengawasi, mengumpulkan informasi untuk mencoba atau mengasosiasi dan mengkomunikasikannya. Dalam setiap kegiatan, guru harus memperhatikan perkembangan sikap peserta didik dalam pembelajarannya. Antara lain, harus mempunyai sikap yang mensyukuri karunia Tuhan, kemudian jujur, kritis, kerjasama, toleransi, disiplin, taat aturan, menghargai pendapat orang lain yang terrangkum dalam RPP dan silabus. Untuk kegiatan tersebut adalah kegiatan yang terdiri atas 1. Kegiatan guru beserta peserta didik meliputi membuat rangkuman pembelajaran. Yang kedua, melakukan refleksi kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan, memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Kegiatan guru meliputi yang pertama yaitu melakukan penilaian, yang kedua merancang kegiatan pembelajaran dalam bentuk remedia, program pengayaan, layanan konseling, dan memberikan tugas baik individu maupun tugas kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, menyampaikan rancangan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Daya dukung proses pembelajaran memerlukan berupa ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Sarana yang meliputi berupa alat,
kemudian media pembelajaran, buku, dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan dalam menunjang proses pembelajaran dalam kegiatan belajar. Pelaksanaan mengikuti lahan, kemudian ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang tata usaha, ruang konseling, laboratorium, dan lain-lain. Selanjutnya, aspek penilaian. Dalam aspek penilaian meliputi 3, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Pengetahuan merupakan aspek yang dinilai dalam materi pembelajaran yang mencakup wawasan siswa. Dalam kurikulum 2013 untuk jenjang SMA memiliki bobot 80% dan 20% untuk aspek karakter. Dalam kurikulum 2013 sudah diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dalam kurikulum 2013. Yang selanjutnya adalah aspek keterampilan. Aspek keterampilan merupakan ditujukan untuk siswa dalam membuat dan melatih kreativitas siswa secara ilmiah yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan mengerjakan soal, kemudian pelaksanaan proyek, keterampilan dalam membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal lisan, dan lain sebagainya. Aspek penilaian ketiga itu sikap dan perilaku. Dalam aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan yang merujuk pada peserta didik dalam proses pembelajaran. Pada aspek ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, oleh teman sejawat dalam sebuah lembar penilaian, maupun penilaian diri sendiri yang diambil oleh siswa yang bersangkutan. Kemudian untuk tahun pelajaran 2021-2022 tahun ini, pelaksanaan pembelajaran di SMA Bakti Insani yang berkaitan dengan kondisi COVID-19 dan merujuk pada kebijakan Dinas Pendidikan, kita masih menggunakan melalui online atau daring. Pada saat pelaksanaan KBR, nanti kegiatan belajar di rumah, kalian akan diundang untuk mengikuti atau masuk dalam classroom untuk bergabung, sehingga untuk informasi selanjutnya akan kami sampaikan pada saat pelaksanaan BDR nanti. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.